Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Suara anjing yang menggonggong dan binatang malam lainnya seperti terekam melekat di dalam benaknya. Bagaimana? Sudah kau pertimbangkan? Baiklah. Aku terima tantanganmu untuk melakukan taruhan itu. Akan tetapi, bukan kau yang menentukan jenis taruhannya. Aku yang menentukan. Boleh saja. Kau boleh menentukan jenis taruhannya. Aku menurut. Sebut saja, taruhan apa yang akan kau pergunakan? Bisa aku pegang apa yang kau katakan itu? Aku seorang resi Kisanak Berancangan. Kau boleh memegang kata-kataku. Jenis apapun yang kau pergunakan untuk taruhan, aku tidak akan menolak. Bagus. Aku yang akan menentukan jenis taruhan itu, Sang Resi. Nah, jawablah. Aku tengah membayangkan sebuah benda. Aku tidak perlu menyebutnya. Kaulah yang harus menyebutkan. Benda apakah yang sedang aku bayangkan itu? Kau sedang membayangkan bulan, bukan? Itulah yang terjadi, Kamaswara. Aku telah membayangkan sebuah benda. Dan benda itu adalah bulan. Orang itu mampu menyebutnya dengan tepat. Akhirnya kami berdua pulang seperti orang yang baru saja pulang dari kalah perang. Paman Yuyu Rumpung sangat kecewa. Kecewa sekali. Kami berdua telah terikat erat oleh janji yang tidak mungkin dilanggar. Namun kemudian untuk menjaga agar perilaku tidak benar itu tidak menjalar, aku segera mengumpulkan segenap murid-muridku. Mereka aku beri pengarahan, dan nampaknya aku berhasil membentengi perguruan ini. Namun, tidak demikian dengan Paman Yuyu Rumpung. Para siswa perguruan pesanggaran semakin jauh terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan tak terpuji itu. Paman Yuyu Rumpung tidak kuat. Kekecewaannya tidak mampu ditahan lagi. Paman Yuyu Rumpung kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Aku merasa bersalah, Kamaswara. Aku juga bersalah, Kakang. Seharusnya akulah yang mengendalikan roda kehidupan perguruan. Mahesa Berancangan telah mengakhiri ceritanya. Sebuah cerita yang sebelumnya dirahasiakan oleh Mahesa Berancangan, namun kemudian dibeberkan dengan segamblang-gamblangnya. Kamaswara terdiam seperti arca untuk beberapa saat lamanya. Dia mencoba mengenang wajah Yuyu Rumpung paman gurunya. Ada desir duka yang kemudian menggerataki permukaan hatinya. Aku akan temui orang itu. Kakang, bukankah Kakang telah membuat janji untuk bertemu pada bulan sabit pertama? Rasanya tidak perlu menunggu bulan sabit hari pertama. Sekarang juga aku bisa menemui orang itu. Kamaswara, pertimbangkan sekali lagi. Aku percaya, kau pasti dapat mengatasi persoalan ini. Soal kapan kau akan menemui orang itu, apakah sekarang atau kelak, itu hanya soal waktu yang tidak ada bedanya bagimu. Tetapi kau telah membuat perjanjian dengan mereka. Sebaiknya kau tepati waktu itu. Baiklah. Akan tetapi malam nanti,
Aku akan membuat sebuah permainan untuk mereka. Tidak ada lagi hal penting yang kemudian dibicarakan. Matahari kemudian semakin bergulir ke arah barat. Kameswara telah membersihkan diri dan memakai pakaian pemberian Maisa Beranjangan. Kehadiran Kameswara benar-benar membuat suasana menjadi cerah. Nyai Beranjangan yang bernama Ken Ratus itu telah memerintahkan kepada seorang pembantu rumah tangganya untuk menyembelih beberapa ekor ayam untuk disantap bersama-sama. Maka demikianlah, ketika kemudian matahari semakin merendah. Aku ingin ikut, Kakang. Jangankan Siwi. Bagaimana kalau aku, Kakang? Aku ikut, dan Kakang Panjigarit juga ikut. Juga jangan. Akan tetapi aku ingin melihat apa yang akan Kakang lakukan. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya akan mengintai rumah itu dari kejauhan. Hanya itu yang akan aku lakukan, tidak lebih. Aku hanya akan mengajak Kakang Maisa Beranjangan. Kau menunggu rumah, Kakang Kameswara jahat. Tanyakan kepada suamimu, apakah aku jahat? Kakang Kameswara, seharusnya aku memanggilnya paman, bukan kakang. Menggelikan juga jika aku mengingat. Dulu aku pernah mencintainya. Karena cinta, Kakang Kameswara hampir menjadi gila. Rasanya menyenangkan membayangkan bersuamikan Kakang Kameswara. Orangnya baik. Aku sudah sangat mengenalnya. Bahkan seingatku, ketika dulu aku masih kecil, Kakang Kameswara sering menggendongku. Seharusnya aku memanggil paman, tetapi ia bukan pamanku yang sebenarnya. Ia hanya sekedar anak angkat kakek ageng Pesanggaran. Ngelamun ya? Bibi. Kameswara dan Maisa Beranjangan memacu kudanya tidak begitu kencang, meninggalkan Palwasambu menuju ke Pesanggaran. Dari jauh nampak Gumuk Serawet, sebuah gunung yang terlalu tanggung. Disebut gunung tidak pantas, disebut gumuk terlampau tinggi. Jika cuaca tidak sedang mendung, gumuk ini pun bisa terlihat dari Bukit Sembulungan. Dan ketika hari telah gelap, mereka sampai di Pesanggaran. Kameswara menghentikan kudanya sebelum tiba di depan Rego. Tanpa kuda, mereka mendekati rumah perguruan. Mereka masih berada di halaman, Kakang. Apa yang kau lakukan terhadap mereka, Kameswara? Aku telah menghukum mereka untuk berada di halaman rumah perguruan 2 hari lamanya. Nampaknya mereka benar-benar merasa bersalah dan melaksanakan hukuman itu dengan sebaik-baiknya. Kau memerlukan singgah, Kameswara? Tidak. Mari kita melihat rumah persembunyian Resi Bawani itu, Kakang. Iya, ayo Kameswara. Bagaimana, Kameswara? Mereka ada di dalam, Kakang. Namun hanya 2 orang. Iya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak melakukan apa-apa. Apa yang akan kita lakukan? Aku telah menyiapkan sebuah permainan untuk mereka. Kameswara memandang ke langit. Bintang-bintang bertaburan ketika sekilas dia melihat ke arah Gunung Raung di utara. Mendung yang tebal memayungi gunung itu. Maisa Beranjangan bertanya-tanya dalam hati, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Kameswara? Kakang Beranjangan. Bagaimana, Kameswara? Bagaimana perasaan Kakang ketika orang itu mempermalukan Kakang? Sakit sekali, Kameswara. Akan aku balaskan, Kakang. Kakang lihat saja apa yang akan aku lakukan. Akan ku buat orang yang berada di dalam rumah itu kelabakan. Akan ku bakar rumah itu. Kau sanggup melakukannya, Kameswara? Lihat saja, apakah aku bisa melakukannya. Kameswara kemudian berdiri tegak. Dia segera menyilangkan tangan di depan dadanya. Kameswara kemudian matek aji, guna kasantikan, mengeterapkan kemampuan menggunakan ilmu panglimunan yang bersumber dari perguruan Pesanggaran. Sesaat kemudian setelah tubuhnya semakin lama semakin kabur, Kameswara pun lenyap bagaikan ditelan demit. Kurang ajar! Perbuatan siapa ini? Tebal laknat! Perbuatan siapa ini, ya? Perbuatan siapa ini? Ayo keluar,
Keluar! Demit! Diam, Put! Kalau merasa laki-laki, siapa yang telah berani membakar rumah ini? Ayo, keluarlah! Jangan... Keluar! Hei, keluar! Ayo keluar! Tampakkanlah dirimu! Ayo! Bagaimana, Kakang? Kau seperti demit. Bagaimana kau dapat melakukannya, Kamaswara? Sebagaimana Kakang telah melihatnya, aku telah membakarnya. Lihat, Kamaswara. Apa yang mereka lakukan? Mereka mungkin sedang menggunakan sejenis ilmu penyadap suara. Aji Saptap Pangrungu, atau barangkali Doso Talingan. Doso berarti 10, sedang Talingan berarti telinga. Bersiaplah, Kakang. Barangkali kita akan meningkat pada permainan yang lain. Apa maksudmu? Lihat saja apa yang mereka lakukan. Hati-hatilah, Kamaswara. Kurang ajar. Rupanya ada orang yang mencoba bermain-main dengan kita, Guru. Orang tidak tahu diri. Diamlah kau, Damar Taun. Aku sedang melacak siapa orang yang telah berani berbuat kurang ajar seperti ini. Temukan, Guru. Temukan. Biarlah aku yang akan membalas membakar tubuhnya. Biar aku beset kulitnya. Diamlah kau, Damar Taun. Aku sedang mencarinya. Kau tidak akan berhasil, Sang Resi. Kau tidak akan bisa melihat wajahku karena kau buta. Kurang ajar. Jangan menyalahi kodratmu, Sang Resi. Kau tidak bisa melihat. Jangan mencoba-coba memaksa diri untuk melihat wujud. Jika itu kau lakukan, kau akan terbakar. Debal laknat! Iblis! Bagaimana, Guru? Orang itu mengirimkan suara melalui pamelingan Damar Taun. Lalu, apa yang dikatakan, Guru? Dia menghinaku. Dia mengatakan aku buta. Hei orang gila! Keluarlah kau! Ayo! Kalau kau merasa memiliki kemampuan yang kau anggap bisa kau pergunakan untuk menyamakan kekuatan kami, ayo keluarlah! Damar Taun itu mengumpat-umpat mengumpar kemarahan. Namun meski sampai serak tenggorokan Damar Taun dalam berteriak, tetapi tidak ada balasan. Kobaran api yang menjilat-jilat di belakangnya bagaikan mengejeknya. Namun sementara itu, kabut melayang-layang menggapai dedaunan, menyebar tipis di mana-mana, dan di langit bintang-bintang gemerlapan. Bagaimana, Guru? Apa yang harus kita lakukan, Guru? Aku rasa, aku tahu siapa yang harus bertanggung jawab dengan permainan yang memuakkan ini. Kita pergi ke Palwasambu sekarang juga. Orang Palwasambu itu pasti tahu siapa yang berbuat ini. Damar Taun. Bagaimana, Guru? Perhatikan di sekitarmu. Apa maksud, Guru? Rupanya kita sedang berhadapan dengan orang yang tidak bisa diremehkan, Damar Taun. Nah, lihatlah kabut itu. Kabut? Iya, kabut itu tidak wajar, Damar Taun. Kau lihatlah, kita mulai dikepung. Di mana-mana kabut. Gila. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya tertutup oleh kabut. Guru akan membiarkannya? Akan aku usir kabut keparat itu, Taun. Resi Bawani yang mulai terusik harga dirinya dan merasa tertantang, segera bersiap diri untuk mengusir kabut itu. Resi Bawani kemudian duduk bersila. Perancangannya memperhatikan dari kegelapan malam, merasa penasaran apa yang akan dilakukan oleh Resi Bawani, juga yang dilakukan oleh Kamaswara. Sebenarnya lah, perancangan sendiri mengalami kesulitan untuk memandang apapun. Namun tiba-tiba, Maisa perancangan terkejut ketika mulai mendengar sesuatu dari kejauhan. Bukan main. Ternyata orang itu menguasai sebuah ajian yang dahsyat. Celeret Taun. Kakang ingat siapa orang yang menguasai ajian yang dahsyat itu? Kakang tentu masih ingat peristiwa di Kamang Ayun.
Kisah Balangit menguasai ajian itu. Celeret tahun. Orang itu bermaksud menggunakan celeret tahun untuk mengenyahkan kabutku. Suaranya mengerikan sekali, Kamaswara. Seperti barisan setan. Sebenarnya lah, suara gemersik angin itu terdengar mengerikan sekali, berasal dari arah Bukit Serawet. Udara yang bagai dirangsang oleh ajian celeret tahun yang digelar oleh Resi Bawani. Udara itu mulai bergerak, berputar dengan cepat, meliuk-liuk, menghisap debu dan dedaunan, menghisap kabut yang disebar oleh Kamaswara. Bagai dikendalikan, kabut itu bergerak menuju ke kobaran api hingga buyar berantakan. Maka akibatnya benar-benar dahsyat sekali. Api berhamburan kemana-mana. Bahkan ada sepotong kayu yang menjadi bara jatuh di dekat kaki Kamaswara dan Maisa Beranjangan. Lesus itu terus berputar, menghisap kabut, dan kemudian membuangnya entah kemana. Bukan main. Bagaimana, Kamaswara? Perhitungan Kakang Maisa Beranjangan ternyata benar. Orang itu memang memiliki ilmu yang tinggi. Nampaknya ia mempunyai hubungan dengan Kisah Balangit. Saudara seperguruan maksudmu? Benar. Lalu bagaimana? Kita tunggu saja di Tegal Delima, bulan Sabit hari pertama. Orang itu tidak melakukan apa-apa lagi, Guru. Iya, tetapi orang itu telah menghina kita, Tahun. Mampukah Guru menemukannya? Kecuali jika orang itu dengan sengaja menemuiku, Damar Tahun. Apakah kira-kira pemuda itu, Guru? Pemuda yang sedang kita cari-cari? Tidak mungkin. Orang yang mampu melontarkan kemampuan yang aneh seperti itu tentu orang yang sudah memakan banyak asam garam. Kira-kira seusiaku. Tidak mungkin jika masih muda. Kurang ajar. Berani benar orang itu menghinaku. Sayang sekali orang itu tidak mau menampakkan diri, Guru. Tapi sungguh aneh, Damar Tahun. Aneh sekali. Apa yang aneh, Guru? Seumur hidupku, baru kali ini aku mengalami peristiwa seperti ini. Aneh. Sungguh aneh. Aku merasa wawasanku tentang ilmu kanuragan sudah cukup luas. Tetapi aku belum pernah bertemu dengan orang yang mempunyai kemampuan aneh seperti ini. Kabut. Iya, ilmu kabut. Ilmu itu keberadaannya bagai hanya di dalam dongeng saja. Tetapi ternyata ada orang yang menguasainya. Guru tidak bisa mengenalinya. Siapakah kira-kira orang yang mempunyai ilmu semacam itu? Tidak, Tahun. Guru, aku kira kita tidak bisa membiarkan hinaan ini begitu saja. Siapapun orangnya yang melakukan, tentu ada hubungannya dengan orang Palwasambu. Ya, pasti ada hubungannya dengan mereka. Kameswara dan Maisa Beranjangan memacu kudanya dengan kencang. Karena hafal dengan jalan-jalannya, mereka tidak merasa perlu mengurangi kecepatannya. Dan lebih dari itu, mereka bukanlah orang sembarangan. Dengan kemampuannya mereka dapat mempertajam pandangan mata untuk melihat kegelapan lebih jelas. Sampai di sebuah tikungan, Kameswara membelokkan kudanya ke arah kiri menuju ke Palwasambu. Tetapi tiba-tiba dia menarik kendali kudanya. Ada apa, Kameswara? Aku membayangkan sebuah kemungkinan. Mereka akan memperhitungkan bahwa siapapun yang telah berani membakar rumah persembunyian mereka itu pasti ada hubungannya dengan Palwasambu ataupun Pesanggaran. Lalu bagaimana, Kameswara? Bagaimana kalau mereka menyusul, Kakang? Aku tidak cemas mereka menyusul, tetapi bagaimana kalau mereka berbuat sesuatu di Pesanggaran? Kakang Maisa Beranjangan mempunyai pendapat? Bagaimana? Kau benar, Kameswara. Pesanggaran lebih dekat dengan tempat itu. Kemungkinan yang paling dekat adalah mereka pasti akan datang ke perguruan Pesanggaran. Kalau begitu, kita balik lagi. Iya, mari. Ya.
Mahisa Berancangan dan Kameswara kemudian memacu kudanya kembali menuju ke pesanggaran. Kehadiran Kameswara dan Mahisa Berancangan mengejutkan segenap murid perguruan yang masih menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Kameswara. Demikian mengetahui siapa yang datang, segenap siswa perguruan itu serentak berdiri. Apakah terjadi sesuatu mulai dari tadi siang hingga saat ini? Penyebar perilaku buruk itu mendatangi kalian? Benar? Benar, Kameswara. Siapa? Ki Gede Panji dan Wiradharma. Mereka menghasut kalian? Benar. Adakah di antara kalian yang terpengaruh? Ada. Siapa? Sawukir, Dumung, Samberwulung, dan Purat Pacil. Mereka memutuskan meninggalkan hukuman ini Ki Beranjangan. Sudahlah, biar saja mereka pergi. Dengan demikian aku bisa mengetahui siapa yang masih memiliki kecintaan terhadap perguruan pesanggaran ini. Nah, aku sudah percaya jika kalian telah berhasil membersihkan hati yang sempat ternoda oleh perbuatan tidak terpuji itu. Kalian sekarang bebas. Akan tetapi bukan berarti kalian bisa enak-enak begitu saja. Dengar, baru saja kami berdua mendatangi tempat persembunyian Resi Bawani dan orang-orangnya. Besar kemungkinan akan terjadi pertempuran, karena mereka tidak bisa menerima apa yang baru saja aku lakukan. Nah, ambil senjata kalian masing-masing. Kita tunjukkan bahwa perguruan pesanggaran tidak bisa diremehkan begitu saja. Tanpa perlu mendapatkan komando lagi, para siswa yang mendapatkan hukuman itu bergerak mengambil senjata masing-masing. Kameswara merasa puas melihat sikap mereka. Paling tidak dari puing-puing kemunduran perguruan pesanggaran, masih ada siswa-siswa yang bisa diharapkan menjadi saka kelanjutan perguruan di masa yang akan datang. Bagaimana menurutmu, Kakang? Sebenarnya aku merasa sangat prihatin dengan perguruan ini. Sejak ayah meninggal, Paman Harjo meninggal, Paman Yu Rumpung pergi pula untuk selamanya. Perguruan ini kehilangan pamor. Tidak ada yang membimbing mereka. Aku berharap baik Kakang Mahesa Berancangan, Ken Siwi dan suaminya, serta Rahastri Kandi dan suaminya, segera mempelajari kitab Kanuragan Palawariung Laut itu bersama-sama. Dengan demikian apa yang Kakang cemaskan itu tidak akan terjadi. Waktu terus bergerak, Kameswara dan Mahesa Berancangan tetap menunggu. Namun ketika waktu berjalan terlalu jauh, Kameswara tiba-tiba menjadi curiga. Apakah aku salah hitung, Kakang? Mereka tidak menyusul kemari, tetapi ke Palwasambu. Iya, kita telah menunggu cukup lama, tetapi mereka belum muncul juga. Kau benar, Kameswara. Paman Yuyu Rumpung telah tidak ada, sehingga mereka merasa tidak mempunyai kepentingan di sini. Mereka ke Palwasambu. Gila, kau benar, Kakang. Hitungannya yang salah. Kameswara segera meloncat ke atas kuda, disusul kemudian oleh Mahesa Berancangan. Dengan lantangnya Kameswara memberikan perintah kepada murid-murid perguruan yang kebingungan. Jaga perguruan. Jangan biarkan siapapun berbuat seenaknya di perguruan ini. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang tahu? Aku tahu. Tetapi entah benar atau salah, aku tidak tahu. Bagaimana? Rupanya Ki Beranjangan dan adiknya salah hitung. Mereka mengira pesanggaran yang diserang. Tetapi rupanya Palwasambu yang menjadi sasaran. Oh, benar. Aku juga berpikir demikian. Ada berapa ekor kuda di kandang? 3 ekor. Aku akan menyusul ke Palwasambu. Aku minta 2 orang menemaniku. Yang lain menjaga rumah perguruan ini. Sementara itu di Palwasambu, Ken Siwi Nareswari dan Rahastri Kandi, masing-masing dengan suaminya, sedang berbincang di pendopo. Mereka sedang menunggu Mahesa Berancangan dan Kameswara kembali dari Gumuk Serawet. Bersama-sama mereka mempelajari kitab pusaka perguruan pesanggaran Palawariung Laut yang telah diberikan oleh Kameswara. Dengan membaca kitab pusaka itu, semakin terbukalah wawasan mereka atas ilmu kanuragan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.